Saat calon ayah mertua adik iparku bertanya apa pekerjaanku, tiba-tiba ibu mertuaku berkata dengan keras sambil tertawa. Kalian tahu piring-piring kotor di sana? Iya betul. Itu kerjaan dia yang bertugas membersihkan semuanya. Keluarga dari suami adik iparku ikut tersenyum meremehkan. Tapi 5 menit kemudian saat HP ayah mertua adik iparku berdering dan dia mengangkat telepon itu, wajahnya langsung pucat. Detik itu, dia baru saja tahu kalau aku adalah investor utama dan pemilik vendor yang bekerja sama dengan perusahaannya. Saat tahu itu, ibu mertua dan keluarganya yang selalu menghinaku langsung histeris hampir pingsan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di gedung pertemuan mewah itu sudah sangat sibuk sejak matahari belum tinggi. Para dekorator berlarian ke sana kemari memastikan setiap bunga segar terpasang dengan sempurna di pelaminan yang megah. Aroma melati dan sedap malam memenuhi udara, bercampur dengan wangi parfum mahal dari para kerabat yang mulai berdatangan. Di tengah hiruk-pikuk persiapan pernikahan Luna, adik kandung Fahri, terlihat seorang wanita parubaya yang berdiri tegak dengan dagu terangkat tinggi. Itu adalah Bu Lina, ibu dari Fahri dan Luna. Ia mengenakan kebaya seragam keluarga inti yang berkilauan ditimpa cahaya lampu kristal. Wajahnya dipoles riasan tebal, menyembunyikan kerutan di wajahnya namun gagal menyembunyikan sorot matanya yang tajam dan penuh ambisi. Hari ini adalah hari besar bagi Bu Lina. Ia akan menikahkan putri kesayangannya dengan putra dari Pak Sudaryo, seorang pengusaha ternama yang sangat ia kagumi kekayaannya. Bu Lina merasa hari ini adalah pembuktian status sosialnya kepada seluruh dunia. Namun, senyum bangga di wajah Bu Lina seketika lenyap ketika matanya menangkap sosok wanita muda yang baru saja melangkah masuk dari pintu samping gedung. Wanita itu adalah Yunia, istri dari anak sulungnya, Fahri. Yunia datang dengan penampilan yang sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Ia tidak mengenakan kebaya seragam keluarga yang seharusnya dipakai oleh seorang kakak ipar. Sebaliknya, Yunia hanya mengenakan gamis panjang berwarna abu-abu pudar yang terlihat sudah sering dicuci, dipadukan dengan hijab instan sederhana yang menutupi dada. Tidak ada perhiasan emas yang menggelayut di leher atau lengannya, tidak ada riasan wajah yang mencolok. Ia tampak begitu polos, seolah ia adalah tamu yang salah masuk ke dalam pesta kaum bangsawan. Langkah Yunia terhenti ketika ia melihat ibu mertuanya berjalan cepat menghampirinya dengan wajah merah pada menahan amarah. Bu Lina mencengkeram lengan Yunia dengan kuat, menariknya menjauh dari pandangan beberapa tamu yang mulai berbisik-bisik. Ia menyeret menantunya itu ke sudut ruangan yang agak tertutup oleh pilar besar. Napas Bu Lina memburu, bukan karena lelah, tapi karena emosi yang meluap melihat penampilan menantunya yang dianggap memalukan. Tanpa basa-basi, Bu Lina langsung melontarkan kalimat pedas dengan suara tertahan namun menekan. Ia bertanya mengapa Yunia berani datang dengan pakaian gembel seperti itu di hari paling penting bagi keluarga besar. Ia menuduh Yunia sengaja ingin mempermalukan dirinya dan Luna di hadapan keluarga besar yang kaya raya. Tatapan Bu Lina seolah ingin menelanjangi harga diri Yunia saat itu juga. Yunia hanya menunduk, mencoba tetap tenang meski hatinya berdenyut nyeri. Dengan suara lembut, ia mencoba menjelaskan bahwa ia sudah mencari seragam kebaya miliknya ke seluruh rumah, namun tidak menemukannya. Ia bahkan sudah bertanya kepada Bu Lina sehari sebelumnya, namun tidak mendapatkan jawaban. Yunia berkata bahwa ia tidak punya pilihan lain selain memakai baju terbaik yang ia miliki saat ini, karena ia tidak ingin terlambat menghadiri pernikahan adik iparnya. Ia ingin mendoakan Luna dan Fahri memintanya untuk tetap datang. Namun, penjelasan itu justru membuat Bu Lina semakin murka. Bu Lina mendengus kasar, menolak alasan Yunia mentah-mentah. Dalam hati, Bu Lina tahu persis di mana seragam itu berada. Ia sendiri yang menyembunyikannya di gudang belakang rumah, sengaja agar Yunia tidak bisa tampil layak bersanding dengan keluarga besarnya. Bagi Bu Lina, Yunia yang berasal dari latar belakang yang tidak jelas dan dianggap miskin, tidak pantas mengenakan seragam sutra mahal yang sama dengannya. Keributan kecil itu menarik perhatian Fahri, yang sedang mengatur posisi kursi di dekat pelaminan. Fahri, suami Yunia, adalah pria yang berwajah teduh dan berhati lembut. Ia sangat mencintai istrinya, namun ia seringkali tidak berdaya menghadapi dominasi ibunya yang otoriter sejak ayah mereka meninggal dunia. Melihat ibunya sedang memojokkan Yunia, Fahri bergegas mendekat. Ia melihat wajah istrinya yang menunduk sedih dan tangan ibunya yang masih mencengkeram lengan Yunia. Fahri dengan lembut memegang bahu ibunya, meminta agar ibunya melepaskan Yunia. Ia berkata bahwa yang terpenting adalah kehadiran Yunia untuk mendoakan Luna, bukan pakaian apa yang dikenakannya.
Fahri mencoba membela istrinya dengan mengatakan bahwa Yunia tetap terlihat cantik dan sopan dengan pakaian itu. Pembelaan Fahri justru menyiram bensin ke dalam api kemarahan Bulina. Ia melepaskan tangan Yunia dengan kasar dan beralih menatap putranya dengan tatapan kecewa yang dibuat-buat. Bulina mulai memainkan peran sebagai korban. Ia berkata dengan nada dramatis bahwa Fahri lebih membela istri yang tidak tahu diri itu dibandingkan menjaga kehormatan ibunya sendiri. Ia mengingatkan Fahri betapa sulitnya ia membesarkan Fahri sendirian, dan sekarang Fahri tega membiarkan acara pernikahan adiknya rusak hanya karena penampilan istrinya yang memalukan. Bulina menekan titik lemah Fahri, yaitu rasa bakti kepada orang tua. Ia mengatakan bahwa jika Fahri membiarkan Yunia duduk di depan dengan baju lusuh itu, keluarga Pak Sudaryo akan meremehkan mereka seumur hidup. Fahri terdiam, terjepit di antara dua wanita yang ia sayangi. Ia menatap Yunia dengan pandangan meminta maaf. Yunia, yang memahami posisi sulit suaminya, tersenyum tipis dan mengangguk pelan, memberikan isyarat bahwa ia baik-baik saja dan meminta Fahri untuk tidak memperpanjang masalah. Yunia tidak ingin merusak hari bahagia Luna, hanya karena keributan tentang baju. Ketulusan di mata Yunia membuat hati Fahri semakin sakit. Namun ia tidak punya keberanian untuk melawan ibunya lebih keras lagi di tempat umum. Bulina yang melihat kebisuan Fahri sebagai tanda kemenangan, segera mengambil alih kendali situasi. Dengan nada suara yang dingin dan tak terbantahkan, Bulina memberikan perintah mutlak. Ia melarang keras Yunia untuk menampakkan diri di area pesta atau duduk di kursi tamu. Ia mengatakan bahwa tempat Yunia bukan di antara para tamu terhormat, melainkan di belakang, di tempat yang tidak terlihat oleh mata besar mereka, Pak Sudaryo. Bulina menunjuk ke arah pintu dapur catering dengan dagunya. Ia memerintahkan Yunia untuk masuk ke sana dan membantu pekerjaan para pelayan. Menurut Bulina, itu adalah satu-satunya cara agar Yunia berguna hari ini. Ia menyuruh Fahri untuk segera kembali ke depan menyambut tamu VIP dan meninggalkan istrinya di sini. Fahri mencoba protes sekali lagi, mengatakan bahwa Yunia adalah istrinya, bukan pembantu. Namun Bulina memotong ucapan Fahri dengan bentakan pelan. Ia mengancam jika Fahri tidak menurut, ia akan jatuh sakit dan pingsan di acara ini karena stres. Ancaman kesehatan ibu selalu menjadi senjata ampuh untuk membungkam Fahri. Dengan berat hati, Fahri menatap Yunia lagi. Yunia mengelus punggung tangan suaminya, berbisik pelan agar Fahri menuruti ibunya demi kelancaran acara. Yunia meyakinkan Fahri bahwa ia akan baik-baik saja di belakang. Akhirnya, dengan langkah gontai, Fahri berjalan menjauh kembali ke area pelaminan, meninggalkan Yunia sendirian menghadapi tatapan sinis ibu mertuanya. Sepeninggal Fahri, wajah Bulina berubah menjadi sangat kejam. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Yunia dan berbisik dengan nada mengancam. Ia memperingatkan Yunia untuk tidak berani melangkahkan kaki keluar dari area dapur. Ia berkata bahwa jika sampai keluarga Pak Sudaryo melihat Yunia dan bertanya siapa dia, Yunia harus menjawab bahwa dia adalah kerabat jauh yang sedang membantu, bukan kakak ipar Luna. Bulina menegaskan bahwa ia tidak sudi mengakui Yunia sebagai menantunya di hadapan orang-orang kaya itu. Setelah melontarkan kalimat menyakitkan itu, Bulina membalikkan badan dan berjalan angkuh menuju pintu utama, meninggalkan Yunia yang berdiri mematung. Yunia menarik napas panjang, menahan air mata yang mendesak keluar, lalu melangkah menuju pintu dapur dengan kepala tegak. Di dalam hatinya, ia berjanji bahwa ini adalah kali terakhir ia membiarkan dirinya diinjak-injak seperti ini. Ia menyimpan sebuah rahasia besar yang belum diketahui siapapun di ruangan itu, sebuah rahasia yang bisa membalikan keadaan dalam sekejap mata. Yunia mendorong pintu dapur yang berat itu perlahan. Seketika, udara dingin dari pendingin ruangan di aula pesta berganti dengan hawa panas dan lembab yang menyengat kulit. Suara denting piring, teriakan para koki, dan bunyi air keran yang mengucur deras memenuhi telinganya. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari kemewahan di balik pintu sana. Di sini, puluhan pekerja catering berseragam hitam putih sedang sibuk menyiapkan hidangan untuk ratusan tamu. Mereka bergerak cepat, memotong buah, menata piring, dan mengangkat panci-panci besar berisi gulai dan sup. Kehadiran Yunia yang tiba-tiba membuat beberapa pekerja berhenti sejenak dan menatapnya dengan bingung. Pakaian Yunia yang bergamis dan berhijab santai jelas tidak cocok dengan seragam staf dapur, namun juga terlalu sederhana untuk dianggap sebagai tamu undangan. Seorang kepala bagian pencucian piring, seorang pria parubaya yang terlihat lelah, menghampiri Yunia. Ia bertanya dengan sopan siapa Yunia, dan mengapa masuk ke area staf. Yunia tersenyum ramah, senyum yang tulus tanpa sedikit pun rasa gengsi. Ia menjawab bahwa ia diminta oleh pemilik acara untuk membantu di bagian pencucian piring, karena kekurangan tenaga. Pria itu tampak ragu sejenak. Merasa tidak enak melihat wanita yang wajahnya halus itu harus bekerja kasar. Namun,
Tumpukan piring kotor yang mulai menggunung membuatnya tidak punya banyak pilihan. Ia memberikan sebuah celemek plastik kumal kepada Yunia, dan menunjuk ke arah wastafel besar di sudut ruangan yang penuh dengan sisa makanan. Tanpa banyak bicara, Yunia menerima celemek itu dan memakainya di atas gamis abunya. Ia menggulung lengan bajunya hingga ke siku, menampakkan kulitnya yang putih bersih. Detik berikutnya, tangan Yunia yang biasanya digunakan untuk menandatangani kontrak bernilai miliaran rupiah, kini mulai memilah-milah piring kotor yang penuh minyak dan sisa tulang. Ia bekerja dengan cekatan dan tenang, seolah pekerjaan ini bukan hal yang hina baginya. Ia membersihkan sisa makanan ke tempat sampah, membilas piring dengan air sabun, dan menyusunnya di rak pengering. Meski bau amis menusuk hidung dan air sabun membuat tangannya perih, Yunia tidak mengeluh. Ia melakukan ini demi Fahri. Ia tahu betapa Fahri sangat menyayangi adiknya, Luna, dan ingin pernikahan ini berjalan lancar. Mengalah untuk sementara waktu adalah bentuk cinta Yunia kepada suaminya, meskipun itu berarti mengorbankan harga dirinya sendiri. Di sela-sela pekerjaannya, getaran ponsel di saku gamisnya membuat Yunia berhenti sejenak. Ia mengeringkan tangannya dengan ujung celemek dan mengambil ponselnya. Sebuah pesan masuk dari Fahri. Pesan itu singkat namun penuh makna. Fahri meminta maaf berkali-kali atas sikap ibunya. Ia berjanji bahwa begitu acara selesai, mereka akan langsung pulang dan Fahri akan memijat kaki Yunia di rumah. Fahri juga menulis bahwa ia sangat mencintai Yunia dan berterima kasih atas kesabaran istrinya yang luar biasa. Membaca pesan itu, sudut bibir Yunia terangkat membentuk senyuman hangat. Rasa lelah dan sakit hatinya sedikit terobati. Ia tahu Fahri adalah pria baik yang terjebak dalam situasi sulit. Fahri tidak jahat. Ia hanya terlalu patuh pada ibunya yang manipulatif. Yunia mengetik balasan singkat, menyuruh Fahri fokus pada acara dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Namun, ketenangan Yunia di dapur tidak berlangsung lama. Pintu dapur kembali terbuka dengan kasar. Kali ini menampilkan sosok Luna, sang mempelai wanita. Luna terlihat sangat cantik dengan gaun pengantin putih berekor panjang yang memenuhi lorong dapur yang sempit. Mahkota berkilauan menghiasi kepalanya. Namun, wajah cantiknya ditekuk masam. Luna masuk ke dapur bukan untuk menyapa staf atau berterima kasih, melainkan untuk melampiaskan kekesalannya karena ada sedikit noda di ujung gaunnya. Saat matanya menangkap sosok Yunia yang sedang membungkuk di depan wastafel, senyum sinis langsung terbit di bibir Luna. Ia berjalan mendekat dengan angkuh, sengaja menabrakkan bahunya ke arah pelayan yang membawa nampan. Luna berdiri di belakang Yunia dan berdehem keras. Yunia menoleh, sedikit terkejut melihat adik iparnya ada di sana. Bukannya menyapa dengan sopan, Luna malah menatap jijik ke arah tangan Yunia yang berbusa. Dengan nada mengejek, Luna berkata bahwa akhirnya Yunia menemukan tempat yang pantas untuknya. Menurut Luna, wanita miskin seperti Yunia memang lebih cocok berkutat dengan sampah dan kotoran daripada duduk bersanding dengan keluarga barunya yang sebentar lagi akan menjadi keluarga konglomerat. Luna tertawa kecil, suara tawanya terdengar sangat menyakitkan di telinga para staf dapur yang mendengarnya. Mereka mulai menyadari bahwa wanita yang sedang mencuci piring itu ternyata adalah kakak ipar sang pengantin, dan mereka merasa kasihan melihat perlakuan yang diterima Yunia. Yunia hanya menatap Luna dengan pandangan datar. Ia tidak membalas ejekan itu dengan kemarahan. Dengan suara tenang, ia mengucapkan selamat atas pernikahan Luna dan mendoakan agar Luna bahagia. Reaksi tenang Yunia justru membuat Luna semakin kesal. Ia merasa diabaikan. Luna kemudian menendang pelan ember berisi air kotor di dekat kaki Yunia, hingga airnya sedikit menciprat ke gamis Yunia. Luna memperingatkan Yunia untuk bekerja lebih cepat dan memastikan piring-piring itu bersih mengkilap, karena keluarga suaminya, Pak Sudaryo, sangat mementingkan kebersihan. Luna mengancam jika ada satu saja noda di piring yang disajikan ke meja VIP, ia akan menyuruh ibunya untuk mengusir Yunia dari rumah kontrakan mereka. Setelah puas menghina, Luna membalikan badannya dengan dramatis, ekor gaunnya menyapu lantai dapur yang lembab. Ia melangkah keluar kembali menuju pesta, meninggalkan Yunia yang kini gamisnya sedikit basah terkena cipratan air kotor. Yunia menarik napas dalam-dalam, menahan gejolak di dadanya. Ia memandang punggung adik iparnya yang menjauh. Dalam hati, Yunia bertanya-tanya, sampai kapan keluarga ini akan terus merendahkannya? Apakah kesabarannya selama ini justru membuat mereka semakin semena-mena? Yunia kembali menatap tumpukan piring di depannya. Ia melanjutkan pekerjaannya, namun kali ini ada tekad baru yang membara di matanya. Ia sadar bahwa diamnya selama ini telah disalahartikan sebagai kelemahan. Mungkin sudah saatnya ia menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, bukan untuk sombong, tapi untuk mengajarkan mereka arti menghargai manusia. Waktu berlalu dengan lambat di dalam dapur yang panas itu. 1 jam, 2 jam,
Yunia terus bekerja tanpa henti. Kakinya mulai terasa pegal karena berdiri terlalu lama, dan punggungnya terasa kaku. Keringat mulai membasahi kening dan lehernya di balik hijab. Namun, Yunia tidak berhenti. Ia menyelesaikan tugas yang diberikan dengan standar kesempurnaan yang ia terapkan di perusahaannya sendiri. Piring-piring itu bersih tanpa noda. Para staf dapur mulai menaruh hormat padanya. Mereka melihat ketangguhan dan kerendahan hati yang luar biasa dari sosok Yunia. Tanpa Yunia sadari, di luar sana, takdir sedang bergerak mendekat. Rombongan keluarga besar Pak Sudaryo, termasuk Pak Sudaryo sendiri, baru saja tiba. Kedatangan mereka akan menjadi pemicu rangkaian kejadian yang akan mengubah nasib semua orang di gedung itu, terutama nasib Yunia yang sedang bersembunyi di balik tumpukan piring kotor. Udara di dalam dapur catering semakin lama semakin menyesakkan dada. Uap panas dari panci-panci besar yang mendidih bercampur dengan aroma bumbu yang tajam, membuat siapapun yang berada di sana merasa seperti sedang berada di dalam ruang sauna. Yunia menyeka keringat yang mengalir deras di pelipisnya dengan punggung tangan. Hijab sederhana yang ia kenakan sudah terasa lengket menempel di kulit lehernya. Namun, tangannya tidak berhenti bergerak. Ia baru saja menyelesaikan tumpukan piring kotor gelombang kedua, ketika kepala staf dapur menghampirinya dengan wajah panik. Pria itu mengatakan bahwa jalur pembuangan sampah di pintu belakang macet total, karena ada truk pengangkut es yang mogok menghalangi jalan. Padahal, tumpukan kantong sampah berisi sisa makanan sudah menggunung dan mulai menimbulkan bau yang tidak sedap. Jika dibiarkan, baunya bisa merembes masuk ruang pesta dan mengganggu kenyamanan tamu VIP yang baru saja datang. Kepala staf itu memohon kepada Yunia untuk membantunya memindahkan beberapa kantong sampah kering dan tumpukan kardus bekas ke area penampungan sementara di samping gedung. Masalahnya, satu-satunya akses menuju ke sana adalah melewati lorong samping yang terhubung langsung dengan area masuk tamu VIP. Yunia sempat ragu. Ia teringat ancaman ibu mertuanya, Bulina, yang melarang keras dirinya menampakkan batang hidungnya di hadapan para tamu. Namun, melihat kepanikan di wajah staf dapur yang ketakutan akan dimarahi jika bau sampah tercium, Yunia akhirnya mengangguk. Ia berpikir bahwa jika ia berjalan cepat dan menunduk, tidak akan ada yang memperhatikannya. Yunia mengambil beberapa tumpukan kardus bekas yang sudah dilipat rapi, memeluknya di dada untuk menutupi sebagian wajahnya, dan melangkah keluar dari pintu samping dapur. Begitu Yunia melangkah keluar dari area dapur, suasana berubah drastis. Hawa dingin dari pendingin ruangan di koridor utama langsung menyapa kulitnya, memberikan sensasi sejuk yang melegakan. Lantai marmer di bawah kakinya berkilauan memantulkan cahaya lampu dinding yang temaram namun elegan. Suara riuh rendah percakapan tamu dan denting gelas terdengar sayup-sayup dari arah aula utama. Yunia berjalan bergegas menyusuri pinggiran koridor, berusaha membuat dirinya seolah tak terlihat. Ia menyadari betapa kontrasnya penampilannya saat ini dibandingkan dengan dekorasi koridor yang mewah. Gamisnya yang sedikit kusut dan noda air di ujung bawahnya menjadi penanda jelas bahwa ia bukan bagian dari kemewahan pesta ini. Yunia mempercepat langkahnya, ingin segera menyelesaikan tugas ini dan kembali bersembunyi di dapur sebelum ada keluarga Fahri yang melihatnya. Namun, takdir berkata lain. Saat Yunia berbelok di tikungan koridor menuju pintu samping gedung, ia hampir bertabrakan dengan rombongan kecil yang baru saja keluar dari lift VIP. Itu adalah rombongan keluarga besar Pak Sudaryo. Pak Sudaryo berjalan di depan dengan wajah tegang, sesekali memijat pelipisnya seolah sedang memikirkan masalah berat. Di sebelahnya, istrinya berjalan anggun dengan senyum ramah yang selalu menghiasi wajahnya. Di belakang mereka, beberapa kerabat dan asisten pribadi mengikuti. Yunia terkejut dan spontan mundur beberapa langkah untuk memberi jalan. Kardus yang ia bawa sedikit merosot, membuatnya harus membetulkan pegangannya. Gerakan itu menarik perhatian istri Pak Sudaryo. Wanita parubaya yang anggun itu menghentikan langkahnya. Ia melihat Yunia yang tampak kelelahan, berkeringat, dan membawa beban berat. Naluri keibuannya langsung tersentuh. Ia tidak melihat Yunia sebagai pelayan rendahan, melainkan sebagai seorang wanita muda yang sedang bekerja keras. Istri Pak Sudaryo mendekat perlahan, meninggalkan suaminya yang masih sibuk berbisik dengan asistennya. Ia menyapa Yunia dengan suara lembut yang menenangkan. Ia bertanya apakah Yunia baik-baik saja, karena wajah Yunia terlihat sangat pucat. Yunia yang tidak menyangka akan disapa oleh tamu kehormatan, menjadi gugup. Ia hanya mengangguk pelan sambil mengeratkan pegangannya pada kardus, berusaha menutupi rasa malunya. Istri Pak Sudaryo tersenyum maklum. Ia memberi isyarat kepada salah satu asistennya untuk mengambilkan segelas air mineral dari meja penerima tamu yang tak jauh dari situ. Asisten itu dengan sigap membawakan gelas berisi air dingin yang berembun. Istri Pak Sudaryo menyodorkan gelas itu kepada Yunia, memintanya untuk meletakkan kardus itu sebentar dan minum.
Ia berkata bahwa bekerja keras itu boleh saja, tapi kesehatan harus tetap dijaga. Perlakuan manusiawi yang sangat sederhana ini justru membuat hati Yunia bergetar. Sudah berjam-jam ia di sini, dihina oleh mertua dan adik iparnya sendiri, namun justru orang asinglah yang memberinya segelas air dan menanyakan kabarnya dengan tulus. Yunia meletakkan kardus di lantai dengan hati-hati, menerima gelas itu dengan tangan yang sedikit gemetar, dan mengucapkan terima kasih dengan suara lirih. Pak Sudaryo yang melihat istrinya berhenti, ikut menoleh. Wajahnya yang tadi tegang sedikit melunak melihat istrinya sedang berbuat baik kepada seseorang. Pak Sudaryo memang sedang pusing memikirkan nasib perusahaannya yang diambang kebangkrutan jika investor utamanya menarik diri, namun ia tidak pernah melarang istrinya berbuat sosial. Pak Sudaryo bertanya apakah ada masalah. Istrinya menggeleng pelan, mengatakan bahwa ia hanya kasihan melihat anak ini yang tampak sangat lelah. Pak Sudaryo mengangguk singkat, tidak terlalu memperhatikan wajah Yunia, karena pikirannya masih melayang pada pesan singkat dari sekretarisnya tentang kedatangan investor misterius itu. Pak Sudaryo hanya berharap investor itu tidak membatalkan kontrak kerjasama mereka hari ini. Sementara itu, di ujung koridor yang berlawanan, Bulina sedang berjalan tergesa-gesa mencari keberadaan besannya. Ia sudah menunggu di pintu utama, namun ternyata rombongan Pak Sudaryo masuk lewat pintu samping VIP. Bulina ingin memastikan penyambutan besannya berjalan sempurna. Matanya menyapu sekeliling koridor dengan cemas. Jantungnya seakan berhenti berdetak ketika pandangannya menangkap pemandangan di tikungan koridor. Di sana, ia melihat Yunia, menantunya yang memalukan itu, sedang berdiri berhadapan langsung dengan Pak Sudaryo dan istrinya. Bulina melihat Yunia sedang memegang gelas minum, sementara istri Pak Sudaryo tampak berbicara sesuatu. Darah di tubuh Bulina mendidih seketika. Pikiran negatif langsung menguasai otaknya. Ia yakin Yunia sedang mengemis belas kasihan, atau lebih parah lagi, sedang mengeluh tentang perlakuan keluarga Bulina kepada besannya. Bulina membayangkan skenario terburuk di mana Yunia menceritakan bahwa ia disuruh mencuci piring, yang akan membuat citra Bulina sebagai mertua yang baik hancur lebur di mata orang kaya itu. Rasa takut kehilangan muka bercampur dengan amarah yang meledak-ledak. Tanpa membuang waktu, Bulina setengah berlari menghampiri mereka. Ia mengatur napasnya, memasang senyum paling manis namun palsu di wajahnya, berusaha menutupi kepanikan yang melanda jiwanya. Yunia yang sedang meminum air merasakan kehadiran seseorang yang mendekat dengan aura permusuhan. Ia menoleh dan melihat ibu mertuanya datang dengan tatapan mata yang seolah ingin menelannya hidup-hidup. Yunia buru-buru meletakkan gelas kosong itu di meja kecil di sampingnya. Ia bersiap untuk kembali mengangkat kardusnya dan pergi, namun kakinya terasa berat. Istri Pak Sudaryo masih berdiri di sana, menatapnya dengan ramah, menanti jawaban atas pertanyaannya tentang siapa nama Yunia. Situasi ini menjebak Yunia di antara kebaikan orang asing dan kekejaman keluarga sendiri. Yunia menunduk, menghindari kontak mata dengan Bulina yang kini sudah berdiri tepat di samping Pak Sudaryo. Bulina tertawa kecil, tawa yang terdengar renyah namun menyembunyikan bisa ular di baliknya, siap untuk mematuk Yunia di detik berikutnya. Bulina langsung menyela momen hening itu dengan suara yang sengaja dibuat riang namun terdengar sumbang di telinga Yunia. Ia menyapa Pak Sudaryo dan istrinya dengan sangat antusias, seolah-olah pertemuan di koridor ini adalah kejutan yang menyenangkan baginya, padahal keringat dingin sudah membasahi punggungnya. Ia meminta maaf karena tidak menyambut mereka di pintu yang tepat, beralasan bahwa ia terlalu sibuk mengurus catering agar hidangan untuk keluarga besar tersaji sempurna. Pak Sudaryo menanggapi dengan sopan, mengatakan bahwa tidak perlu repot-repot, karena mereka memang sengaja lewat jalur samping agar lebih cepat. Istri Pak Sudaryo, yang masih penasaran dengan sosok Yunia, tidak membiarkan topik beralih begitu saja. Dengan polos dan tanpa prasangka buruk, istri Pak Sudaryo menunjuk ke arah Yunia yang berdiri kaku di dekat tumpukan kardus. Ia bertanya kepada Bulina, apakah wanita muda ini adalah kerabat jauh keluarga mereka. Istri Pak Sudaryo memuji kerajinan Yunia yang mau bekerja keras mengangkat barang berat, meski wajahnya terlihat halus dan teduh. Ia bahkan berkomentar bahwa jarang sekali ada anak muda zaman sekarang yang mau turun tangan membantu pekerjaan kasar di pesta pernikahan saudara sendiri. Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong bagi Bulina. Ia merasa terhina jika besannya mengira ia membiarkan kerabat dekatnya bekerja seperti kuli. Di mata Bulina, mengakui Yunia sebagai menantu di saat Yunia berpenampilan lusuh seperti itu adalah aib besar. Sebelum Bulina sempat menjawab dengan kebohongan yang sudah ia siapkan, Fahri muncul dari arah aula pesta. Fahri sejak tadi gelisah karena tidak melihat ibunya dan khawatir terjadi sesuatu. Ketika ia melihat ibunya, mertua adiknya, dan istrinya berkumpul di satu titik, jantung Fahri berdegup kencang. Ia melihat Yunia berdiri menunduk dengan sikap tubuh yang tidak nyaman, sementara ibunya menatap tajam.
Naluri melindungi Fahri langsung mengambil alih. Ia mempercepat langkahnya, setengah berlari mendekati kerumunan kecil itu. Fahri langsung berdiri di samping Yunia. Tangannya secara refleks ingin merangkul bahu istrinya, namun ia menahannya sejenak karena melihat tatapan membunuh dari ibunya. Fahri menyapa Pak Sudaryo dan istrinya dengan hormat. Lalu dengan suara bergetar menahan emosi, ia bertanya kepada Yunia apakah dia baik-baik saja dan mengapa dia membawa kardus berat itu. Tindakan Fahri yang menunjukkan perhatian lebih kepada pelayan, ini membuat alis Pak Sudaryo terangkat heran. Bu Lina menyadari situasi semakin tidak terkendali. Jika Fahri membuka mulut dan memperkenalkan Yunia sebagai istrinya, hancurlah sudah sandiwara yang ia bangun. Bu Lina harus bertindak cepat dan kejam untuk memutus rantai pertanyaan ini. Ia tidak membiarkan Yunia menjawab pertanyaan Fahri, apalagi menjawab pertanyaan istri Pak Sudaryo. Bu Lina menarik napas panjang lalu melepaskan tawa yang keras dan melengking. Tawa itu menggema di koridor, menarik perhatian beberapa tamu lain dan juga Luna yang baru saja keluar mencari suaminya. Hahaha. Aduh ibu, bapak, jangan tertipu dengan wajah polosnya. Seru Bu Lina dengan nada yang dibuat sedramatis mungkin. Ia melangkah maju, memisahkan jarak antara Fahri dan Yunia dengan tubuhnya. Bu Lina menatap remeh ke arah Yunia, lalu menoleh kembali ke arah besannya. Dengan jari telunjuk yang teracung lurus ke arah tumpukan piring kotor yang terlihat dari pintu dapur yang sedikit terbuka di kejauhan, Bu Lina mulai melancarkan serangan verbalnya yang paling mematikan. Kalian tahu piring-piring kotor yang menumpuk di sana? Iya betul, itu semua kerjaan dia. Suara Bu Lina meninggi, memastikan semua orang di sekitar situ mendengarnya. Dia ini yang bertugas membersihkan semuanya. Dia memang rajin, karena cuma itu yang bisa dia lakukan. Di rumah pun dia tidak bisa apa-apa, cuma menantu tak berguna yang bisanya menumpang hidup. Kalimat itu meluncur mulus tanpa hambatan, seolah Bu Lina sudah lama ingin memuntahkannya di depan umum. Ia tidak hanya menyangkal status Yunia sebagai menantu yang terhormat, tapi juga merendahkan martabat Yunia sampai ke titik nadir di hadapan orang-orang yang paling ingin ia kagumi. Luna, yang baru saja bergabung dan mendengar ucapan ibunya, langsung menutup mulutnya menahan tawa, tapi matanya memancarkan kepuasan. Ia berjalan mendekat dan merangkul lengan ibunya, ikut memanaskan suasana. Luna menambahkan dengan nada manja bahwa ibunya benar, mereka memberikan pekerjaan itu karena kasihan, agar orang ini merasa berguna sedikit di hari bahagia Luna. Beberapa kerabat dari pihak Pak Sudaryo yang tidak tahu apa-apa ikut tersenyum canggung, mengira ini adalah lelucon internal keluarga atau memang Yunia adalah pelayan yang sedang dibicarakan dengan nada bercanda, meskipun candaan itu terasa sangat kasar. Senyum meremehkan mulai terlihat di wajah beberapa orang yang menganggap Yunia memang pantas diperlakukan demikian karena penampilannya yang sederhana. Yunia terpaku di tempatnya. Hatinya seperti diiris sembilu. Dihina di dapur adalah satu hal, tapi dihina di depan umum, di depan suami dan orang asing yang baru saja berbuat baik padanya, rasanya sakit luar biasa. Namun, Yunia tidak menangis. Ia menegakkan kepalanya perlahan. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya yang biasanya lembut kini berubah menjadi dingin dan tajam. Ia menatap Bu Lina tepat di manik matanya. Keheningan Yunia justru memancarkan aura wibawa yang aneh, membuat tawa Bu Lina perlahan memudar menjadi seringai canggung. Yunia tidak perlu berteriak untuk membela diri, karena kesabarannya sudah mencapai batas, dan ia tahu sebentar lagi kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Namun, bagi Fahri, ini adalah titik akhir. Melihat istrinya, wanita yang sangat ia cintai dan hormati, dipermalukan sedemikian rupa oleh ibu dan adiknya sendiri, meruntuhkan tembok kesabaran yang selama ini ia bangun. Rasa bakti buta yang selama ini membelenggunya hancur berkeping-keping digantikan oleh rasa malu dan amarah yang meledak. Wajah Fahri memerah, urat-urat di lehernya menonjol. Ia tidak peduli lagi dengan sopan santun di depan besan, ia tidak peduli lagi dengan citra keluarga yang dibangga-banggakan ibunya. Cukup, Bu. Teriakan Fahri menggelegar, memantul di dinding-dinding koridor, seketika membungkam semua suara di sana. Tawa Luna terhenti mendadak. Bu Lina terlonjak kaget, matanya melotot tak percaya melihat anak penurutnya berani membentak sekeras itu. Pak Sudaryo dan istrinya mundur selangkah karena terkejut. Fahri melangkah maju, berdiri di depan Yunia, menjadikan tubuhnya sebagai tameng. Napasnya memburu, matanya berkaca-kaca karena menahan tangis kemarahan. Dengan suara yang bergetar namun tegas, Fahri menunjuk dadanya sendiri. Hentikan semua ini. Yunia adalah istriku. Bu, dia menantu ibu, bukan pembantu. Dia manusia yang punya harga diri. Fahri menatap ibunya dengan tatapan nyalang yang belum pernah dilihat Bu Lina sebelumnya. Selama ini aku diam ibu menghina dia di rumah, tapi tidak di sini. Tidak di depan semua orang.
Kalau ibu menghina Yunia, berarti ibu juga menghina aku sebagai suaminya. Suasana menjadi hening mencekam. Tidak ada yang berani bergerak. Bulina membuka mulutnya hendak membalas. Tapi kata-katanya tertahan di tenggorokan melihat kemarahan putranya. Di tengah keheningan yang menyesakan itu, tiba-tiba terdengar bunyi dering telepon seluler yang sangat nyaring dan panjang. Suara itu berasal dari saku jas Pak Sudaryo. Nada dering khusus yang menandakan panggilan darurat atau sangat penting memecah ketegangan, memaksa semua orang untuk mengalihkan perhatian sejenak dari drama keluarga yang sedang terjadi. Teriakan Fahri yang menggema di koridor gedung itu, menyisakan keheningan yang mencekam. Bulina berdiri mematung dengan mata melotot, seolah bola matanya akan melompat keluar dari rongganya. Ia tidak pernah menyangka, seumur hidupnya membesarkan Fahri, bahwa anak laki-laki yang selama ini selalu penurut, pendiam, dan tidak pernah membantah, kini berani membentaknya di depan umum. Terlebih lagi, Fahri melakukan itu demi membela Yunia, menantu yang selama ini dianggap Bulina sebagai benalu tak berguna. Wajah Bulina memerah padam, campuran antara rasa malu yang luar biasa karena ditonton oleh besan kayanya, dan amarah yang meledak-ledak karena merasa otoritasnya sebagai ibu telah diinjak-injak. Napasnya tersengal-sengal, dadanya naik turun dengan cepat menahan emosi yang siap tumpah. Ia ingin sekali menampar Fahri saat itu juga untuk menyadarkan anaknya, namun kehadiran Pak Sudaryo dan istrinya menahannya. Bulina masih memiliki sedikit akal sehat untuk tidak memperburuk citranya dengan melakukan kekerasan fisik di pesta pernikahan putrinya sendiri. Di sisi lain, Fahri berdiri dengan tubuh gemetar hebat setelah meluapkan amarahnya. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tidak terbiasa marah, apalagi kepada ibunya sendiri. Jantungnya berdetak sangat kencang hingga telinganya berdenging. Namun, ia tidak mundur selangkah pun. Ia tetap berdiri tegak di depan Yunia, menjadikan punggungnya sebagai perisai bagi istrinya. Tangan Fahri mengepal kuat di sisi tubuhnya, kuku-kukunya menancap ke telapak tangan hingga memutih. Ia sadar konsekuensi dari tindakannya ini. Ia tahu setelah pesta ini usai, neraka dunia akan menantinya di rumah. Ibunya pasti tidak akan tinggal diam. Tapi saat menatap Yunia yang diam dan tegar, Fahri merasa keputusannya sudah benar. Ia sudah terlalu lama menjadi pengecut yang bersembunyi di balik kata bakti, membiarkan istrinya hancur perlahan demi ego ibunya. Hari ini, ia memilih menjadi suami. Yunia menatap punggung suaminya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa haru yang membuncah di dadanya melihat keberanian Fahri. Ia tahu betapa sulitnya bagi Fahri untuk melawan Bulina. Yunia mengulurkan tangannya perlahan, menyentuh lengan Fahri yang kaku, lalu mengelusnya lembut untuk memberikan ketenangan. Sentuhan itu membuat bahu Fahri sedikit rileks, meski kewaspadaannya tidak berkurang. Yunia tidak ingin keributan ini berlanjut lebih jauh dan merusak acara, meskipun ia adalah korbannya. Ia berbisik pelan di telinga Fahri, memintanya untuk tenang dan istighfar. Yunia tidak ingin suaminya dianggap sebagai anak durhaka oleh orang banyak, meskipun kemarahan Fahri sangat beralasan. Kelembutan Yunia di tengah badai emosi itu justru semakin membuat Fahri merasa bersalah, karena selama ini tidak bisa melindunginya dengan baik. Bulina yang mulai menguasai dirinya kembali, menatap Fahri dengan sorot mata penuh kebencian. Dengan suara bergetar menahan tangis buatan, ia mulai melancarkan serangan baliknya. Ia menuduh Fahri telah diguna-guna oleh Yunia, sehingga berani melawan ibu kandungnya sendiri. Bulina berkata bahwa air susunya telah dibalas dengan air tuba. Ia mulai mendramatisir keadaan, berharap mendapatkan simpati dari Pak Sudaryo dan Luna. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk keluarga, menjaga martabat di depan tamu terhormat, tapi malah dipermalukan oleh anak sendiri demi membela seorang wanita yang ia sebut sebagai pembantu. Kata-kata Bulina begitu tajam dan manipulatif, dirancang khusus untuk membuat Fahri merasa bersalah dan kembali tunduk di bawah kakinya. Namun, sebelum drama keluarga itu berlanjut ke babak yang lebih memalukan, suara dering telepon dari saku jas Pak Sudaryo memecah konsentrasi semua orang. Nada dering itu sangat khas, keras, dan mendesak. Itu bukan nada dering biasa, melainkan ada khusus yang disetel Pak Sudaryo hanya untuk panggilan VVIP urgent, panggilan yang menyangkut hidup mati perusahaannya. Pak Sudaryo yang sejak tadi diam mengamati pertengkaran itu dengan rasa tidak nyaman, tersentak kaget. Ia meraba saku jasnya dengan gugup. Sebenarnya ia enggan mengangkat telepon di tengah situasi canggung ini, tapi ia tahu ia tidak boleh mengabaikan panggilan dengan nada dering tersebut. Dengan wajah masam dan gerakan sedikit kasar karena kesal dengan situasi di sekelilingnya, Pak Sudaryo mengeluarkan ponsel pintarnya. Pak Sudaryo melihat layar ponselnya. Nama yang tertera di sana adalah Sekretaris Pribadi, Urgent. Jantung Pak Sudaryo berdegup lebih kencang.
Pikirannya langsung melayang pada kondisi perusahaannya yang sedang di ujung tanduk. Ia sangat membutuhkan suntikan dana segar hari ini juga. Jika investor utama membatalkan niatnya, maka besok pagi perusahaannya akan dinyatakan pailit dan ia akan kehilangan segalanya. Harta, kehormatan, dan kemewahan yang selama ini ia banggakan. Dengan tangan sedikit gemetar, Pak Sudaryo menggeser tombol hijau di layar ponsel dan menempelkan benda pipi itu ke telinganya. Ia mengangkat tangan kirinya, memberi isyarat kepada Bulina, Fahri, dan semua orang di situ untuk diam sejenak. Wajahnya yang tadi ramah kini berubah menjadi sangat serius dan tegang. "Halo? Ada apa menelepon saya sekarang?" "Saya sedang di acara pernikahan anak saya, suasananya sedang tidak kondusif," ucap Pak Sudaryo dengan nada setengah berbisik namun penuh tekanan. Ia berusaha menjaga wibawanya di depan besan, meski hatinya sedang ketar-ketir. Ia berharap berita yang dibawa sekretarisnya adalah berita baik, atau setidaknya bukan berita tentang kehancuran bisnisnya. Suara di seberang sana terdengar panik namun berusaha tetap profesional. Sekretaris Pak Sudaryo berbicara dengan cepat dan jelas. "Maaf mengganggu Bapak, tapi ini sangat darurat. Pimpinan tertinggi dari Araya Group, investor utama yang kita tunggu-tunggu keputusannya, baru saja mengonfirmasi keberadaan beliau. Beliau sudah ada di lokasi pesta Bapak sekarang. Beliau datang langsung untuk melakukan inspeksi mendadak sebelum menandatangani pencairan dana 50 miliar. Mata Pak Sudaryo membelalak. Napasnya tercekat. Berita itu bagaikan dua mata pisau. Di satu sisi, ini adalah harapan, tapi di sisi lain, ini adalah teror. Jika investor itu melihat kekacauan yang terjadi, atau jika penyambutannya kurang layak, tamatlah riwayatnya. Pak Sudaryo langsung menegakkan punggungnya. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri dengan gerakan patah-patah, mencari sosok yang mungkin terlihat seperti konglomerat atau pejabat tinggi di antara kerumunan tamu yang lalu lalang. Ia membayangkan sosok pria tua berjas mahal, atau wanita sosialita dengan perhiasan berlian. "Di mana? Siapa orangnya? Kenapa tidak ada yang memberitahu saya dari tadi?" cecar Pak Sudaryo dengan suara tertahan. Keringat dingin mulai menetes di dahinya. "Cepat kirimkan fotonya atau deskripsinya. Saya harus menyambut beliau sekarang juga." Pak Sudaryo mulai panik. Ia tidak ingin kehilangan kesempatan emas ini. Ia melupakan sejenak drama Bulina dan Fahri. Baginya, uang 50 miliar jauh lebih penting daripada pertengkaran menantu dan mertua. Suara sekretaris di telepon kembali terdengar, kali ini memberikan detail yang membuat lutut Pak Sudaryo lemas. "Saya tidak punya fotonya, Pak. Beliau sangat menjaga privasi. Tapi informasi dari tim lapangan valid. Beliau adalah seorang wanita muda. Namanya Ibu Yunia. Ciri-cirinya, beliau datang sendirian, tidak memakai perhiasan mencolok, dan hari ini beliau mengenakan gamis sederhana serta hijab instan biasa. Beliau tidak suka dipanggil dengan gelar kebangsawanan, beliau suka membaur seperti orang biasa." Pak Sudaryo terdiam. Otaknya bekerja keras memproses informasi tersebut. Nama itu, Yunia. Ciri-ciri itu, gamis sederhana, hijab instan, tanpa perhiasan. Perlahan, sangat perlahan, kepala Pak Sudaryo berputar kembali ke arah kerumunan kecil di hadapannya. Matanya melewati Bulina yang masih cemberut, melewati Luna yang bersedekap dada dengan angkuh, melewati Fahri yang masih emosi, dan akhirnya berhenti tepat pada sosok wanita muda yang berdiri di belakang punggung Fahri. Wanita itu menunduk, memakai gamis abu-abu yang agak kusut dan hijab instan sederhana. Tidak ada emas, tidak ada berlian. Hanya kesederhanaan yang tadi ia kasihani. Nama wanita itu? Tadi istrinya memanggilnya siapa? Yunia. Dunia di sekitar Pak Sudaryo terasa berputar. Suara bising pesta seolah meredup, menyisakan suara detak jantungnya sendiri yang memukul-mukul gendang telinga. Ia menatap lekat-lekat wajah Yunia yang teduh namun, kini memancarkan aura dingin yang baru ia sadari. Mungkinkah, pelayan, yang baru saja dihina habis-habisan oleh Bulina, yang dituduh sebagai tukang cuci piring, yang dibentak-bentak di depan umum ini, adalah sang dewi penyelamat yang memegang kunci brankas nasibnya? Logika Pak Sudaryo menolak percaya. Bagaimana mungkin seorang triliuner mau mencuci piring dan dihina seperti itu? Tapi deskripsi dari sekretarisnya terlalu akurat untuk dianggap kebetulan. Nama yang sama, ciri fisik yang sama, lokasi yang sama. Bulina, yang tidak menyadari perubahan drastis pada wajah besannya, merasa kesal karena diabaikan. Ia mengira Pak Sudaryo sedang menerima telepon bisnis biasa dan merasa terganggu dengan keberadaan Yunia di situ. Bulina ingin segera menyingkirkan pemandangan buruk ini agar pesta bisa kembali fokus pada dirinya dan Luna. Dengan nada suara yang kembali meninggi, Bulina menunjuk Yunia lagi. "Pak Sudaryo, maaf ya jadi terganggu.
Sudah, jangan pedulikan pembantu kurang ajar ini. Fahri, bawa istrimu pergi ke dapur sekarang. Atau seret dia keluar dari gedung ini. Jangan bikin malu di depan Pak Sudaryo. Pak Sudaryo mendengar teriakan Bulina itu seperti mendengar suara lonceng kematian. Setiap kata hinaan yang keluar dari mulut Bulina terasa seperti paku yang ditancapkan ke peti mati perusahaan Pak Sudaryo. Ia ingin berteriak menyuruh Bulina diam, tapi suaranya tercekat. Ia masih memegang ponsel di telinganya, menunggu konfirmasi terakhir yang akan menentukan nasibnya. Ia bertanya satu hal lagi kepada sekretarisnya dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Pastikan lagi, di mana posisi beliau sekarang menurut pelacak GPS mobilnya. Sekretaris itu menjawab dengan nada bingung. Posisi GPS mobil beliau aktif tepat di titik koordinat Bapak berdiri sekarang. Beliau ada di radius kurang dari 5 meter dari Bapak. Jawaban itu adalah vonis akhir. Ponsel mahal di tangan Pak Sudaryo terlepas dari genggamannya, jatuh menghantam lantai marmer dengan suara keras yang mengejutkan semua orang. Namun Pak Sudaryo tidak peduli. Matanya terkunci pada Yunia. Dan saat itu, Yunia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Pak Sudaryo. Tatapan itu bukan tatapan seorang pembantu yang takut pada majikan, melainkan tatapan seekor singa yang sedang mengamati mangsanya. Suara jatuhnya ponsel Pak Sudaryo membuat keheningan kembali tercipta, kali ini lebih mencekam dari sebelumnya. Layar ponsel itu retak, seakan menggambarkan mental Pak Sudaryo yang baru saja hancur berkeping-keping. Namun, pria parubaya itu tidak bergerak sedikitpun untuk memungutnya. Tubuhnya kaku, wajahnya yang tadi berwarna sawo matang kini memucat seperti kain kafan. Mulutnya sedikit terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya, mengalir turun melewati pipinya yang gemetar. Ia menatap Yunia dengan tatapan horor, seolah ia baru saja melihat hantu leluhurnya bangkit dari kubur dan menuntut balas. Luna, yang berdiri di dekat Pak Sudaryo, merasa aneh dengan reaksi ayah mertuanya. Ia mengira Pak Sudaryo mungkin terkena serangan jantung ringan atau syok karena pertengkaran tadi. Dengan nada manja yang dibuat-buat, Luna mencoba mencairkan suasana. Ia menyentuh lengan Pak Sudaryo dengan lembut. Ayah? Ayah kenapa? Ayah kaget ya lihat orang kampung ini bikin onar? Tenang saja ya, nanti Luna suruh keamanan usir dia. Ayah jangan sampai sakit dong, kan mau dansa sama Luna nanti. Luna tertawa kecil, mencoba mengajak ayah mertuanya bercanda, sama sekali tidak peka terhadap badai yang sedang berkecamuk di dalam jiwa Pak Sudaryo. Bulina pun ikut menimpali, tidak mau kalah mengambil hati besannya. Ia melangkah maju, menghalangi pandangan Pak Sudaryo ke arah Yunia. Iya Pak, benar kata Luna. Maafkan kelakuan menantu saya yang tidak tahu diri ini. Dia memang pembawa sial. Nanti saya pastikan dia tidak akan pernah menginjakan kaki di rumah kita lagi. Ayo Pak, kita ke meja VIP saja, hidangan spesial sudah siap. Jangan kotori mata Bapak melihat dia. Bulina mengibaskan tangannya ke arah Yunia seperti mengusir lalat, gestur yang sangat merendahkan dan menghina. Mendengar hinaan yang terus-menerus itu, dan melihat Bulina menghalangi pandangannya dari sang investor, kesadaran Pak Sudaryo kembali dengan sentakan keras. Rasa takut yang amat sangat berubah menjadi kepanikan yang membabi buta. Ia membayangkan uang 50 miliar melayang begitu saja. Ia membayangkan para penagih hutang menyita rumah dan mobilnya besok pagi. Ia membayangkan dirinya menjadi gelandangan yang ditertawakan kolega bisnisnya. Semua itu gara-gara mulut racun Bulina. Amarah Pak Sudaryo meledak, bukan kepada Yunia, tapi kepada wanita bodoh yang berdiri di hadapannya ini. Dengan tenaga yang entah datang dari mana, Pak Sudaryo mendorong tubuh Bulina dengan kasar hingga wanita itu terhuyung dan hampir jatuh terjengkang jika tidak menabrak pilar. Diam kamu wanita bodoh, teriak Pak Sudaryo dengan suara yang serak dan pecah. Teriakan itu begitu keras, hingga urat-urat lehernya menonjol keluar. Bulina, Luna, dan bahkan Fahri terlonjak kaget setengah mati. Mereka belum pernah melihat Pak Sudaryo semarah ini. Bulina yang didorong kasar, menatap besannya dengan bingung dan takut. Pak Sudaryo? Bapak kenapa? Saya kan cuma membela Bapak. Cicit Bulina dengan suara gemetar, tidak mengerti apa yang salah. Pak Sudaryo tidak mempedulikan Bulina sama sekali. Napasnya memburu seperti orang yang habis berlari maraton. Ia mengabaikan rasa sakit di dadanya dan melangkah tertatih-tatih mendekati Yunia. Langkah kakinya berat dan tidak stabil. Fahri, yang melihat Pak Sudaryo mendekat dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara marah, takut, dan putus asa, salah paham. Ia mengira Pak Sudaryo akan menyerang istrinya karena tersinggung dengan keributan ini. Naluri pelindung Fahri kembali muncul. Ia merentangkan tangannya lebar-lebar,
menghalangi langkah Pak Sudaryo, siap untuk berkelahi fisik jika perlu demi melindungi Yunia. "Jangan mendekat, Pak," seru Fahri tegas. "Jangan sentuh istri saya. Kalau Bapak marah, marahlah pada saya atau ibu saya, tapi jangan sakiti Yunia. Dia tidak salah apa-apa." Fahri pasang badan, matanya nyalang menatap ayah mertua adiknya itu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat seluruh orang di koridor itu berhenti bernapas saking terkejutnya. Pak Sudaryo tidak memukul Fahri. Ia juga tidak memaki Yunia. Di hadapan Fahri yang masih pasang kuda-kuda, Pak Sudaryo justru menjatuhkan kedua lututnya ke lantai marmer yang keras dengan bunyi gedebuk yang nyaring. Rasa sakit di lututnya tidak ia rasakan. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, tubuhnya gemetar hebat seperti daun kering ditiup angin. Ia mengangkat kedua tangannya yang gemetar dalam posisi memohon ampun, persis seperti seorang hamba sahaya yang memohon pengampunan kepada ratunya. "Minggir, Nak Fahri, tolong minggir." Suara Pak Sudaryo terdengar seperti rintihan orang yang sedang sekarat. "Biarkan saya bicara dengan beliau, biarkan saya minta ampun." Fahri terperangah. Ia menurunkan tangannya perlahan, bingung setengah mati melihat besan ibunya yang sombong dan kaya raya itu kini berlutut di depannya. Tidak, lebih tepatnya berlutut ke arah istrinya yang ada di belakangnya. Fahri menoleh ke belakang, menatap Yunia. Istrinya itu masih berdiri tenang. Wajahnya datar tanpa ekspresi, seolah pemandangan orang kaya berlutut di kakinya adalah hal yang biasa ia lihat setiap hari. Yunia kemudian melangkah maju pelan, menyentuh bahu Fahri agar minggir sedikit, memberinya ruang untuk berhadapan langsung dengan Pak Sudaryo. "Pak Sudaryo," panggil Yunia dengan suara yang tenang namun berwibawa. Suaranya tidak keras, tapi memiliki otoritas yang membuat bulu kuduk merinding. "Bangunlah. Tidak pantas seorang bapak berlutut di tempat umum seperti ini." Mendengar suara Yunia, tangis Pak Sudaryo pecah. Ia mendongakkan kepalanya, wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Ia menatap Yunia dengan pandangan memelas. "Ibu Yunia, ampuni saya, Bu. Ampuni kebodohan saya dan keluarga saya. Saya benar-benar tidak tahu kalau itu ibu. Mata saya buta, Bu. Saya mohon, jangan cabut investasi ibu. Jangan hancurkan perusahaan saya, Bu. Saya punya ratusan karyawan yang bergantung pada dana dari ibu." Pak Sudaryo meracau histeris, memohon belas kasihan tanpa mempedulikan harga dirinya yang sudah hancur lebur di lantai gedung itu. Seketika itu juga, suasana di koridor itu berubah menjadi kekacauan mental bagi Bulina dan Luna. Otak mereka macet, tidak mampu mencerna apa yang sedang terjadi. Bulina menganga lebar, rahangnya seakan jatuh ke lantai. Luna melotot sampai matanya perih. Apa maksudnya? Investasi? Ratusan karyawan? Memohon ampun? Kenapa Pak Sudaryo memanggil si tukang cuci piring ini dengan sebutan Ibu Yunia? "Pak Sudaryo, Bapak ngomong apa sih?" jerit Luna histeris, tidak terima dengan situasi ini. Ia berlari mendekat dan mencoba menarik lengan Pak Sudaryo agar berdiri. "Bangun, yah. Malu dilihat orang. Dia ini cuma Yunia. Dia cuma orang miskin yang numpang hidup di keluarga kami. Kenapa ayah minta ampun sama pembantu?" Luna menarik-narik jas Pak Sudaryo dengan kasar, merasa ayah mertuanya sudah gila. Pak Sudaryo menepis tangan Luna dengan kuat hingga Luna terdorong mundur. Ia menatap menantunya itu dengan tatapan nyalang penuh kemarahan. "Tutup mulutmu," bentak Pak Sudaryo keras. "Dasar wanita bodoh. Kamu bilang dia pembantu? Kamu bilang dia miskin? Wanita yang berdiri di depanmu ini adalah pemilik Tunggal Araya Group. Dia yang punya vendor catering ini, dia yang punya dekorasi ini, dan dia yang menyuntikkan dana 50 miliar untuk menyelamatkan perusahaan ayah. Satu kalimat dari mulut dia, kita semua jadi gembel hari ini juga. Kamu paham tidak?" Teriakan Pak Sudaryo menggema, memantul di setiap sudut koridor, menghantam telinga Bulina dan Luna seperti ledakan bom atom. Waktu seakan berhenti. Bulina merasakan darahnya surut dari wajahnya. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Ia menatap Yunia dengan pandangan kosong. Yunia? Menantunya yang selalu ia suruh mengepel lantai? Menantunya yang ia berikan baju bekas? Menantunya yang baru saja ia suruh mencuci piring kotor? Adalah seorang triliuner? Pemilik Araya Group yang namanya sering disebut-sebut di berita bisnis? Fahri pun terpaku di tempatnya. Ia menatap istrinya dengan tatapan tidak percaya. "Dek? Apa benar kata Pak Sudaryo?" bisik Fahri lirih, suaranya tercekat. Ia merasa seperti orang asing yang baru mengenal istrinya. Yunia menatap suaminya sejenak, memberikan senyum tipis yang menenangkan, seolah berkata, "Nanti aku jelaskan." Kemudian,
Ia kembali menatap dingin ke arah Pak Sudaryo yang masih berlutut, dan beralih menatap tajam ke arah Bulina yang kini tampak seperti mayat hidup yang berdiri tegak. Yunia perlahan melepaskan celemek plastik kotor yang masih menempel di tubuhnya, lalu membuangnya ke lantai, tepat di depan sepatu mahal Bulina. Di balik gamis sederhananya, Yunia merogoh saku dan mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna hitam dengan tulisan tinta emas yang berkilau. Pak Sudaryo, ucap Yunia datar. Berdirilah. Saya tidak butuh penyembahan. Saya hanya butuh mitra bisnis yang punya etika dan hati nurani. Tapi sepertinya, saya salah memilih mitra. Yunia menjatuhkan kartu nama itu ke atas celemek kotor di lantai. Kontrak kita batalkan. Dan untuk pesta ini, Yunia menoleh ke arah manajer gedung yang baru saja datang berlari, karena mendengar keributan. Pak manajer, tolong matikan semua lampu dan hentikan semua layanan. Acara ini ilegal karena saya tidak pernah mengizinkan properti saya digunakan untuk menghina suami saya. Kalimat Yunia itu adalah palu hakim yang mengetuk putusan akhir. Kehancuran bagi para antagonis baru saja dimulai, dan kali ini, tidak ada tempat untuk berlari. Keheningan yang melanda koridor gedung mewah itu terasa lebih berat daripada beton yang menopang bangunan tersebut. Kata-kata Yunia yang baru saja meluncur, tentang pembatalan kontrak dan penghentian acara, masih menggantung di udara, menciptakan efek kejut yang melumpuhkan semua orang. Pak Sudaryo, sosok pengusaha yang biasanya angkuh dan disegani, kini tampak seperti onggokan daging tak bertulang yang bersimpuh di lantai marmer dingin. Wajahnya basah oleh campuran air mata dan keringat dingin, sebuah pemandangan yang sangat menyedihkan sekaligus mengerikan bagi siapa saja yang mengenalnya. Ia menatap kartu nama hitam bertinta emas yang tergeletak di atas celemek kotor itu, seolah-olah kartu itu adalah vonis hukuman mati baginya. Kartu itu adalah simbol kekuasaan mutlak yang selama ini ia cari, namun justru ia temukan pada sosok wanita yang baru saja dihina oleh calon besannya sendiri. Bulina masih berdiri terpaku, otaknya bekerja keras namun gagal memproses kenyataan. Bagaimana mungkin? Pertanyaan itu berulang-ulang berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Bagaimana mungkin Yunia, menantu yang ia pungut dari keluarga biasa, menantu yang tidak pernah membawa hadiah mahal, menantu yang selalu diam saat dimarahi, tiba-tiba berubah menjadi raksasa ekonomi yang memegang leher Pak Sudaryo? Bulina menatap Yunia dari ujung kaki hingga ujung kepala, mencari celah kebohongan. Gamis itu masih gamis abu-abu lusuh yang sama. Hijab itu masih hijab instan murah yang bisa dibeli di pasar tradisional. Tidak ada mahkota, tidak ada tongkat komando. Tapi, aura yang memancar dari Yunia saat ini begitu berbeda. Sorot mata Yunia tenang, tidak lagi menunduk takut. Postur tubuhnya tegak, memancarkan wibawa alami yang membuat Bulina merasa kerdil. Rasanya seperti melihat singa yang akhirnya bangun dari tidur panjangnya dan mengaum tanpa suara. Luna, yang sedari tadi merasa dirinya adalah ratu sehari di pesta ini, adalah orang pertama yang memecahkan keheningan dengan penyangkalan yang histeris. Ia tidak bisa menerima egonya dihancurkan. Ia tidak bisa menerima bahwa kakak ipar yang selalu ia jadikan bahan ejekan ternyata jauh lebih tinggi derajatnya daripada dirinya. Luna tertawa sumbang, tawa yang terdengar gila dan putus asa. Ia menunjuk-nunjuk Yunia dengan jari telunjuk yang gemetar, kuku-kuku palsunya yang panjang berkilauan tertimpa cahaya lampu. Bohong. Ini pasti prank kan? Ayah Sudaryo, ayah pasti disuruh akting sama Mas Fahri kan? Jerit Luna dengan suara melengking yang menyakitkan telinga. Ia berlari mendekati Pak Sudaryo, dan mengguncang bahu pria tua itu dengan kasar. Ayah, bangun. Jangan bikin malu Luna. Dia ini Yunia, yah. Dia cuma pengangguran. Mana mungkin dia punya uang 50 miliar? Uang dari mana? Ngepet? Ayah jangan mau dibodohi sama orang kampung ini. Pak Sudaryo, yang sedang berada di puncak keputusasaan, merasa sentuhan dan teriakan Luna seperti gangguan yang bisa memicu kemarahan Yunia lebih lanjut. Tanpa pikir panjang, Pak Sudaryo mengibaskan tangannya sekuat tenaga, menepis tubuh Luna hingga menantunya itu terdorong mundur dan jatuh terduduk di lantai dengan posisi yang tidak elegan. Gaun pengantin mahalnya yang megar kini kusut tak berbentuk. Diam kau, bentak Pak Sudaryo dengan suara parau namun menggelegar. Matanya merah menyala menatap Luna. Kebodohanmu itu yang menghancurkan kita semua. Kamu pikir saya main-main? Kamu pikir nasib ribuan karyawan saya itu lelucon? Saya sudah cek validitasnya. Sekretaris saya tidak mungkin salah. Dia adalah Ibu Yunia Araya, pemilik Araya Group. Kamu tahu gedung ini milik siapa? Milik anak perusahaan dia? Kamu tahu catering yang kamu makan itu punya siapa? Punya vendor dia? Kita ini sedang berpesta di rumah singa, dan kamu malah meludahi muka singanya. Teriakan Pak Sudaryo itu seperti tamparan keras yang menyadarkan Bulina dari lamunannya. Nama, Araya Group,
bukanlah nama asing. Itu adalah konglomerasi raksasa yang sering muncul di berita ekonomi, perusahaan yang bergerak di bidang properti, investasi, dan kuliner. Bulina sering membicarakan kekayaan pemilik grup itu dengan teman-teman arisannya, bermimpi bisa menjadi bagian dari lingkaran sosialita mereka. Dan sekarang, pemilik grup itu berdiri 2 meter di depannya, mengenakan baju yang ia sebut baju gembel, dan baru saja ia suruh mencuci piring kotor. Lutut Bulina seketika lemas. Dunianya berputar hebat. Ia merasa lantai yang diinjaknya runtuh. Rasa takut yang amat sangat mulai merambat naik dari ujung kaki ke ulu hati. Bukan takut pada Yunia, tapi takut jatuh miskin. Takut kehilangan muka. Takut kehilangan segalanya. Fahri, yang berdiri di samping Yunia, menatap istrinya dengan pandangan yang penuh tanda tanya namun juga kekaguman. Ia masih memproses semua informasi ini. Selama 2 tahun menikah, Yunia hidup sangat sederhana bersamanya. Yunia tidak pernah menuntut rumah mewah, tidak pernah minta mobil, makan pun seadanya. Yunia sabar merawat Fahri saat sakit, sabar menghadapi ibunya. Ternyata, di balik kesederhanaan itu, tersimpan kekuatan yang begitu besar. Fahri merasa kecil, tapi di saat yang sama, ia merasa bangga. Ia bangga bukan karena istrinya kaya, tapi karena istrinya begitu rendah hati. Yunia bisa saja memamerkan kekayaannya sejak awal untuk membungkam mulut ibunya, tapi ia memilih diam. Ia memilih mencari ketulusan. Dan hari ini, ketulusan itu terbukti mahal harganya. Yunia menoleh ke arah Fahri, menyadari kebingungan suaminya. Tatapan matanya melembut seketika. Ia mengabaikan Pak Sudaryo yang masih meracau minta ampun dan Luna yang menangis di lantai. Yunia meraih tangan Fahri, menggenggamnya erat. Tangan Yunia yang tadi basah dan dingin karena mencuci piring, kini terasa hangat. "Mas Fahri," ucap Yunia lembut, namun suaranya terdengar jelas di keheningan itu. "Maafkan aku karena menyembunyikan ini darimu selama ini. Aku hanya ingin dicintai apa adanya, bukan karena hartaku. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar tulus padaku saat aku tidak punya apa-apa. Dan kamu, Mas, kamu lulus ujian itu. Kamu membelaku saat semua orang menghinaku. Kamu melindungiku saat aku dianggap sampah. Itu sudah cukup bagiku." Fahri menatap mata istrinya yang berkaca-kaca. Rasa haru membuncah di dadanya. Ia tidak peduli Yunia kaya atau miskin, yang ia tahu Yunia adalah wanita yang ia cintai. Fahri mengangguk pelan, meremas balik tangan istrinya. "Aku mencintaimu, Dek, siapapun kamu." Momen emosional itu terganggu oleh kedatangan manajer gedung beserta beberapa staf keamanan berbadan tegap yang berlari tergesa-gesa. Manajer itu, seorang pria rapi berjas hitam, tampak panik luar biasa. Ia sudah mendapat laporan dari pusat kendali bahwa owner ada di lokasi dan memerintahkan penghentian acara. Begitu melihat Yunia berdiri di sana, manajer itu langsung membungkuk hormat 90 derajat, mengabaikan Bulina dan Pak Sudaryo sepenuhnya. Sikap manajer ini menjadi konfirmasi final bagi siapa saja yang masih ragu akan identitas Yunia. "Selamat siang, Ibu Yunia," sapa manajer itu dengan suara gugup dan sangat sopan. Keringat mengucur di dahinya. "Mohon maaf atas kelalaian kami, Bu. Kami tidak tahu Ibu akan melakukan inspeksi mendadak hari ini. Jika kami tahu, kami akan menyiapkan penyambutan VVIP. Mohon arahan Ibu selanjutnya." Yunia melepaskan genggaman tangannya pada Fahri sejenak, lalu beralih menatap manajer itu dengan tatapan profesional seorang CEO. Wajahnya datar, tanpa senyum, tanpa emosi berlebih. Ia menunjuk ke arah tumpukan piring kotor yang terlihat dari pintu dapur yang terbuka. "Pak Manajer," suara Yunia dingin dan tegas. "Keluarga penyewa gedung ini, Ibu Lina dan putrinya Luna, tadi mengatakan bahwa tugas saya di sini adalah mencuci piring kotor itu. Mereka bilang itu pekerjaan yang pantas untuk saya. Menurut Bapak, apakah pantas pemilik gedung ini diperlakukan seperti itu di propertinya sendiri?" Manajer itu pucat pasi. Ia menatap horor ke arah Bulina yang kini sudah terduduk lemas di kursi koridor. "Astagfirullah. Tentu tidak pantas, Bu. Itu penghinaan besar. Kami akan segera menindaklanjuti hal ini. Siapapun yang menghina Ibu di area kami akan kami blacklist seumur hidup." "Bagus," potong Yunia cepat. "Kalau begitu, lakukan perintah saya tadi. Batalkan semua kontrak kerjasama dengan keluarga Ibu Lina dan Pak Sudaryo. Tarik semua investasi saya dari perusahaan Pak Sudaryo detik ini juga. Dan untuk pesta ini..." Yunia menjeda kalimatnya, matanya menyapu sekeliling ruangan yang mewah itu. "Matikan lampunya. Hentikan musiknya. Usir cateringnya. Saya tidak mengizinkan satu butir nasi pun dari perusahaan saya dimakan oleh orang-orang yang tidak bisa menghargai manusia lain.
Tagihkan biaya pembatalan dan penalti 100% kepada Ibu Lina. Jangan berikan diskon sepeser pun. Mendengar instruksi itu, Bu Lina menjerit histeris. Jeritannya memilukan, seperti orang yang sedang dicabut nyawanya. Jangan Aan. Yunia jangan. Ibu mohon. Bu Lina merangkak mendekat, mencoba menggapai kaki Yunia. Harga dirinya sudah hilang tak berbekas. Ia rela menjilat kaki menantunya asalkan pesta ini tidak bubar, asalkan ia tidak bangkrut. Ibu hilaf, nak, ibu cuma bercanda tadi. Kamu menantu kesayangan ibu. Jangan lakukan ini pada adikmu Luna. Kasihan dia. Yunia memundurkan kakinya selangkah, menghindari sentuhan tangan Bu Lina. Ia menatap mertuanya dengan tatapan iba namun tegas. Tidak ada kebencian di mata Yunia, hanya kekecewaan yang mendalam. Ibu bilang saya menantu kesayangan? Tanya Yunia pelan namun tajam. Sejak kapan, Bu? Sejak ibu tahu saya kaya? 5 menit yang lalu ibu bilang saya parasit. Ibu bilang saya pembantu. Ibu suruh saya lewat pintu belakang. Maaf, Bu. Uang saya memang banyak. Tapi uang saya tidak bisa membeli kemunafikan. Keputusan saya sudah bulat. Pak Sudaryo, yang menyadari bahwa permohonannya sia-sia, kini hanya bisa menunduk pasrah. Hatinya hancur. Ia tahu reputasi Yunia di dunia bisnis. Wanita ini dikenal dermawan tapi sangat berprinsip. Sekali ia dikhianati, tidak ada jalan kembali. Pak Sudaryo menatap tajam ke arah putranya yang baru saja datang berlari dari arah pelaminan, bingung melihat kerumunan ini. Tatapan Pak Sudaryo berubah menjadi tatapan penuh perhitungan. Jika ia kehilangan investor, ia harus menyelamatkan apa yang tersisa. Dan besanan dengan keluarga miskin yang bodoh seperti Bu Lina bukanlah cara untuk menyelamatkan diri. Yunia berbalik badan, memberi isyarat kepada Fahri untuk pergi. Ayo, Mas. Kita pulang. Tempat kita bukan di sini. Fahri mengangguk mantap. Ia tidak menoleh lagi ke arah ibunya yang meraung-raung. Ia menggandeng tangan istrinya, dan mereka berdua berjalan menjauh, meninggalkan kekacauan yang sedang terjadi di belakang punggung mereka. Langkah mereka ringan, seolah beban berat yang selama ini menghimpit dada Fahri telah diangkat sepenuhnya. Perintah Yunia dilaksanakan dengan kecepatan yang menakutkan. Hanya berselang 2 menit setelah Yunia dan Fahri berbalik pergi, lampu-lampu kristal raksasa yang menggantung megah di langit-langit ballroom tiba-tiba padam. Klik, klik, klik. Suara saklar dimatikan terdengar beruntun, diikuti dengan matinya dengungan halus pendingin ruangan sentral. Seketika, gedung yang tadinya bermandikan cahaya emas itu berubah menjadi remang-remang, hanya diterangi oleh cahaya matahari sore yang masuk malu-malu dari jendela ventilasi yang tinggi. Musik orkestra yang sedari tadi mengalun merdu mendadak berhenti di tengah lagu, menyisakan keheningan yang canggung dan membingungkan bagi ratusan tamu undangan yang ada di dalam. Kepanikan mulai melanda para tamu. Mereka saling berbisik, bertanya-tanya apa yang terjadi. Apakah ada pemadaman listrik? Apakah ada kerusakan teknis? Namun, kebingungan mereka segera terjawab ketika puluhan pelayan catering berseragam hitam putih bergerak serentak dengan wajah tegang. Tanpa sepatah kata pun, mereka mulai menarik piring-piring makanan dari meja prasmanan. Makanan-makanan mewah seperti steak, udang galah, dan kambing guling yang baru saja disajikan, diangkut kembali ke dapur dengan cepat. Tamu-tamu yang sedang mengantre makanan ternganga kaget. Beberapa mencoba protes, tapi para pelayan hanya menunduk dan terus bekerja membereskan semuanya seolah sedang dikejar setan. Di koridor tempat drama keluarga terjadi, suasana jauh lebih kacau. Bu Lina masih bersimpu di lantai, menangis meraung-raung memanggil nama Yunia yang sudah menghilang di balik pintu lift. Riasan wajahnya luntur oleh air mata, maskaranya meleleh hitam di pipinya, membuatnya tampak seperti badut yang menyedihkan. Kebaya mahalnya kusut tak karuan. Ia merasa jantungnya diremas kuat. Bukan hanya karena malu pestanya hancur, tapi karena ia tahu setelah ini tagihan raksasa akan datang padanya. Tanpa subsidi dari vendor milik Yunia, biaya pesta ini mencapai ratusan juta rupiah, uang yang sama sekali tidak dimiliki Bu Lina. Ia selama ini mengandalkan janji manis Pak Sudaryo untuk menutup sebagian biaya, dan diskon besar yang diberikan vendor, yang ternyata atas perintah diam-diam Yunia dulu. Kini, semua itu hangus. Luna, sang pengantin wanita, bangkit berdiri dengan susah payah. Ia berlari kembali ke dalam ballroom yang kini gelap, mencari suaminya, Dimas. Ia menemukan Dimas sedang berdiri bingung di dekat pelaminan yang gelap gulita. Luna langsung memeluk lengan Dimas, menangis histeris. Mas Dimas, tolong aku. Kakak iparku gila. Dia mengacaukan semuanya. Kita harus lapor polisi. Kita harus tuntut dia. Racau Luna,
masih belum bisa menerima kenyataan. Ia berharap suaminya akan membelanya, menenangkannya, dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, reaksi Dimas sungguh di luar dugaan. Pria itu tidak memeluk balik Luna. Tubuhnya kaku. Di belakang Dimas, Pak Sudaryo muncul dengan wajah merah padam dan napas memburu. Ia berjalan cepat, menerobos kerumunan tamu yang mulai kasak-kusuk. Pak Sudaryo mencengkeram lengan putranya dengan kasar, menariknya menjauh dari Luna. "Lepaskan dia, Dimas," bentak Pak Sudaryo keras. Suaranya menggema di ruangan yang hening itu, membuat semua tamu menoleh. "Kita pulang sekarang." Luna terkejut, pegangannya terlepas. "Ayah? Mas Dimas? Kita mau kemana? Acaranya belum selesai. Kita belum lempar bunga. Kita belum potong kue." Pak Sudaryo menatap Luna dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. "Tidak ada potong kue. Tidak ada pesta. Pernikahan ini batal." Kalimat itu meledak seperti bom di tengah ruangan. Tamu-tamu undangan menahan napas. Luna membelalak, mulutnya terbuka lebar. "Batal? Apa maksud ayah? Kita sudah akad tadi pagi. Kita sudah sah." "Sah secara agama bisa dibatalkan jika ada penipuan," seru Pak Sudaryo tanpa belas kasihan. "Keluargamu menipu kami. Ibumu bilang kalian keluarga terhormat, ternyata kalian cuma penipu yang menghina investor utama saya. Gara-gara mulut ibumu dan mulutmu itu, perusahaan saya rugi 50 miliar hari ini. Saya tidak sudi punya menantu yang membawa kemiskinan dan kehancuran bagi keluarga saya. Dimas, talak dia sekarang juga." Dimas, yang selama ini hidup di bawah ketiak ayahnya dan sangat bergantung pada warisan ayahnya, tidak punya keberanian untuk melawan. Ia menatap Luna dengan pandangan bersalah sejenak. Tapi ketakutan akan jatuh miskin lebih besar daripada cintanya. Dengan suara pelan namun terdengar jelas, Dimas mengucapkan kalimat keramat itu. "Luna, maafkan aku. Aku tidak bisa hidup melarat. Aku talak kamu hari ini. Kita urus surat cerainya besok." Luna menjerit histeris. Jeritannya begitu nyaring, hingga beberapa tamu menutup telinga. Ia jatuh pingsan di atas karpet merah yang kini tampak suram tanpa cahaya lampu. Namun, tidak ada satupun dari keluarga Pak Sudaryo yang menolongnya. Pak Sudaryo menyeret Dimas keluar dari gedung itu, diikuti oleh istrinya yang menangis sesenggukan karena malu. Mereka berjalan cepat keluar, menundukkan wajah menghindari tatapan para tamu, meninggalkan Luna yang tergeletak pingsan sendirian di tengah kegelapan pelaminan yang ditinggalkan. Bu Lina yang baru saja menyusul masuk ke ballroom melihat kejadian itu. Ia melihat besannya pergi, melihat anaknya diceraikan di depan ratusan orang, dan melihat tamu-tamu mulai bubar sambil mencibir dan bergunjing. "Dasar orang kaya baru, makanya jangan sombong." Kasihannya, ternyata cuma gaya doang, aslinya jahat sama menantu. Itu karmanya instan banget. Ngeri. Bisikan-bisikan itu menusuk telinga Bu Lina seperti jarum. Ia berlari menghampiri Luna yang pingsan, mengguncang-guncang tubuh anaknya. "Luna, bangun nak. Jangan bikin ibu malu. Ayo bangun." Tapi Luna tidak bergerak. Bu Lina sendirian. Benar-benar sendirian di tengah reruntuhan ambisinya. Tiba-tiba, seorang staf administrasi gedung menghampiri Bu Lina dengan wajah datar tanpa simpati. Di tangannya ada sebuah map tebal. "Ibu Lina," panggil staf itu dingin. "Ini tagihan final untuk sewa gedung, catering yang sudah disiapkan, meski ditarik, dekorasi, dan denda pembatalan kontrak sepihak. Totalnya 480 juta rupiah. Mohon diselesaikan hari ini juga, atau kami akan memprosesnya ke jalur hukum dan menyita aset ibu sebagai jaminan." Bu Lina menatap angka di kertas tagihan itu. Matanya berkunang-kunang. 480 juta. Dia bahkan tidak punya 4 juta di rekeningnya sekarang. Rumahnya sudah digadaikan untuk uang muka. Mobilnya kredit. Dia tidak punya apa-apa lagi. Napas Bu Lina sesak. Dadanya sakit sekali, seolah ada batu besar yang menghimpit paru-parunya. Pandangannya menggelap. Ia ambruk di samping tubuh anaknya yang pingsan, tak sadarkan diri karena syok berat. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi puncak kejayaannya, kini menjadi kuburan bagi masa depannya. Sementara itu, di lobi depan gedung, suasana sangat berbeda. Angin sore berhembus sejuk. Yunia dan Fahri berdiri berdampingan menunggu jemputan. Tidak lama kemudian, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap, sebuah Rolls-Royce Phantom, perlahan merapat ke lobi. Sopir berseragam rapi turun dan membukakan pintu belakang dengan sangat hormat. Fahri terperangah melihat mobil itu. Ia menoleh ke arah Yunia. "Dek, ini?" Yunia tersenyum,
Senyum yang paling lepas yang pernah Fahri lihat selama ini. Ini hasil kerja kerasku, Mas. Masuklah. Mulai hari ini, kita tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi naik angkot kalau mau pergi. Dan Mas tidak perlu lagi pusing memikirkan biaya bengkel Mas. Kita akan bangun impian Mas bersama-sama. Fahri menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka, wanita yang ia nikahi karena kesederhanaannya, ternyata adalah wanita yang mampu mengangkat derajatnya setinggi langit. Fahri masuk ke dalam mobil yang interiornya beraroma kulit mahal itu. Saat pintu ditutup, kedap suara mobil memisahkan mereka dari kebisingan dunia luar. Di dalam mobil, Yunia menyandarkan kepalanya di bahu Fahri. Mas, maaf ya pestanya jadi bubar. Fahri mengecup puncak kepala istrinya yang berbalut hijab. Tidak apa-apa, Dek. Itu bukan pesta. Itu panggung sandiwara. Dan aku senang sandiwaranya sudah selesai. Sekarang, kita pulang ke rumah kita. Rumah yang sesungguhnya. Mobil mewah itu melaju perlahan meninggalkan pelataran gedung, membelah jalanan kota. Di kaca spion, terlihat tamu-tamu undangan yang bubar dengan wajah kecewa, dan lampu gedung yang perlahan mati total, menjadi simbol berakhirnya era kesombongan Bulina dan Luna. Karma telah terbayar lunas, tunai, dan tanpa kembalian. Yunia menutup matanya, merasa damai. Ia tahu, mulai besok, hidupnya tidak akan sama lagi, tapi selama Fahri ada di sampingnya, ia siap menghadapi dunia dengan identitas aslinya, sang ratu yang tak lagi bersembunyi. Malam itu, langit di atas kota terlihat gelap gulita tanpa bintang, seolah turut berduka atas kehancuran yang baru saja terjadi. Rumah Bulina yang biasanya terang benderang dan penuh tawa kebanggaan, kini terasa suram dan mencekam seperti sebuah makam. Hawa dingin menusuk tulang bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena atmosfer ketakutan dan keputusasaan yang menggantung di setiap sudut ruangan. Di ruang tamu yang berantakan, Bulina duduk tergolek di sofa kulit imitasi kesayangannya. Matanya bengkak, wajahnya sembab, dan sisa-sisa riasan mahalnya yang luntur membuatnya terlihat seperti orang yang baru saja lolos dari bencana alam. Di sampingnya, Luna masih sesenggukan memeluk lutut. Tatapannya kosong menatap lantai marmer yang sebentar lagi mungkin bukan milik mereka lagi. Tidak ada lagi gaun pengantin yang indah, yang tersisa hanya gaun kusut yang kotor terkena debu lantai gedung pertemuan. Suara deru mesin mobil berhenti di depan pagar rumah. Itu bukan mobil mewah Rolls-Royce milik Yunia, melainkan taksi online biasa yang dipesan Fahri. Fahri melangkah masuk ke dalam rumah dengan wajah lelah namun sorot matanya menyeratkan ketegasan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Ia tidak datang untuk menghibur, juga bukan untuk memberikan uang. Ia datang untuk mengambil apa yang menjadi haknya dan mengakhiri siklus beracun yang selama ini membelenggu hidupnya. Langkah kaki Fahri terdengar berat di lantai ubin, memecah kesunyian yang menyakitkan di ruang tamu itu. Bulina yang mendengar langkah anaknya, langsung menegakkan kepala. Secercah harapan palsu muncul di matanya yang merah. Ia mengira Fahri datang membawa kabar baik, atau setidaknya membawa bantuan dari istrinya yang ternyata kaya raya itu. Bulina bangkit dengan susah payah dan langsung menyambar tangan Fahri. Ia mencengkeram lengan putranya dengan kuku-kukunya yang tajam, seolah Fahri adalah pelampung terakhir di tengah lautan badai. Dengan suara serak dan memelas, Bulina mulai meracau. Ia memohon kepada Fahri untuk membujuk Yunia. Ia meminta Fahri mengatakan kepada istrinya bahwa Bulina benar-benar hilaf dan meminta maaf. Bulina bahkan menyuruh Fahri untuk bersujud di kaki Yunia jika perlu, asalkan Yunia mau membayar tagihan gedung yang nilainya ratusan juta itu. Bulina mengatakan bahwa jika tagihan itu tidak dibayar besok pagi, sertifikat rumah ini akan disita oleh pihak gedung sebagai jaminan hukum. Ia menangis meraung-raung, menggunakan air matanya sebagai senjata untuk meluluhkan hati anaknya, seperti yang selalu berhasil ia lakukan selama puluhan tahun. Namun kali ini, dinding pertahanan Fahri sudah menebal menjadi baja. Ia menatap ibunya dengan tatapan datar, tanpa rasa iba yang biasanya mudah muncul. Fahri melepaskan cengkeraman tangan ibunya perlahan namun tegas. Ia mundur selangkah, menciptakan jarak fisik yang menyimbolkan jarak emosional yang kini terbentang di antara mereka. Fahri berkata dengan suara tenang, bahwa ia tidak akan melakukan apa yang diminta ibunya. Ia menegaskan bahwa Yunia bukan mesin ATM yang bisa ditekan tombolnya sesuka hati, setelah sebelumnya ditendang dan dihina. Fahri mengingatkan ibunya tentang kata-kata kejam yang diucapkan di pesta tadi. Ia mengulang kembali kalimat ibunya yang menyebut Yunia sebagai pembantu dan parasit. Fahri bertanya, di mana letak hati nurani ibunya saat mengatakan itu di depan ratusan orang? Bulina terdiam sejenak, terkejut dengan penolakan anaknya. Namun, watak aslinya yang manipulatif segera mengambil alih. Wajah memelasnya berubah menjadi wajah penuh amarah.
Ia mulai menyalahkan Fahri atas semua kejadian ini. Bu Lina berteriak bahwa ini semua salah Fahri yang tidak memberitahu sejak awal bahwa istrinya kaya raya. Jika saja Fahri jujur, Bu Lina pasti akan memperlakukan Yunia layaknya seorang ratu. Logika Bu Lina yang terbalik itu membuat Fahri tertawa miris. Ia menggelengkan kepala tak percaya. Fahri akhirnya menyadari bahwa ibunya tidak pernah menyesali perbuatannya menghina orang lain. Ibunya hanya menyesal karena ternyata orang yang dihina itu punya uang. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Penyesalan Bu Lina bukan karena moral, tapi karena material. Luna yang sejak tadi diam, tiba-tiba ikut berteriak menyalahkan kakaknya. Ia menuduh Fahri sengaja bersekongkol dengan Yunia untuk mempermalukan mereka di hari pernikahannya. Luna berteriak bahwa hidupnya hancur, ia diceraikan suaminya bahkan sebelum malam pertama, dan ia menjadi janda di usia muda. Luna menyumpahi Fahri sebagai kakak yang tidak berguna, karena membiarkan adiknya menderita. Mendengar tuduhan itu, Fahri menatap adiknya dengan tatapan kasihan. Ia berkata bahwa kehancuran pernikahan Luna bukan karena Yunia, tapi karena keserakahan mereka sendiri yang memilih suami berdasarkan harta bapaknya, bukan karena karakter prianya. Fahri mengingatkan Luna bagaimana Luna ikut menendang ember air kotor ke arah Yunia di dapur tadi. Fahri berkata bahwa itu adalah karma instan yang dibayar tunai oleh Tuhan. Pertengkaran itu memanas. Bu Lina kembali menggunakan kartu andalannya, durhaka. Ia berteriak-teriak mengatakan bahwa ia yang melahirkan Fahri, menyusui Fahri, dan membesarkan Fahri sendirian setelah ayahnya meninggal. Ia mengutuk Fahri menjadi batu jika berani meninggalkan ibunya dalam keadaan terlilit hutang seperti ini. Kata-kata, anak durhaka, yang dulu selalu menjadi mimpi buruk bagi Fahri, kini terdengar kosong. Fahri menarik napas panjang, menenangkan gemuruh di dadanya. Ia sadar bahwa berbakti kepada orang tua itu wajib. Tapi mematuhi orang tua untuk berbuat zalim kepada orang lain adalah hal yang salah. Fahri tidak mau lagi menjadi kaki tangan kezaliman ibunya. Fahri berjalan masuk ke kamarnya, mengabaikan teriakan ibunya. Di dalam kamar yang sempit itu, ia mengambil sebuah tas koper besar dari atas lemari. Ia mulai memasukkan baju-bajunya dengan gerakan cepat. Ia tidak membawa banyak barang. Hanya pakaian sehari-hari, beberapa buku, dan dokumen penting miliknya. Ia meninggalkan semua barang mewah pemberian ibunya, jam tangan, jas, dan sepatu bermerek yang dibeli dari hasil hutang. Fahri ingin keluar dari rumah ini dengan bersih, tanpa membawa beban masa lalu. Setiap helai baju yang ia masukkan ke dalam koper terasa seperti melepaskan satu mata rantai yang selama ini mengikat lehernya. Ia merasa sedih, tentu saja. Meninggalkan rumah tempat ia tumbuh besar bukanlah hal yang mudah. Tapi rasa sesak di dadanya karena harus hidup dalam kepura-puraan jauh lebih menyakitkan. Setelah kopernya penuh, Fahri menutup resletingnya dengan bunyi ZZZT yang nyaring di keheningan kamar. Ia menatap sekeliling kamar itu untuk terakhir kalinya. Di dinding, tergantung foto wisudanya bersama Bu Lina. Saat itu mereka tersenyum bahagia. Fahri menyentuh bingkai foto itu sebentar, lalu meletakkannya kembali dengan posisi tertelungkup. Kenangan manis itu sudah ternoda. Fahri kemudian melangkah keluar kamar sambil menyeret kopernya. Roda koper bergemerutuk di lantai, menarik perhatian Bu Lina dan Luna yang masih berdebat di ruang tamu. Melihat Fahri membawa koper, mata Bu Lina membelalak lebar. Ketakutan yang sesungguhnya mulai merayap di hatinya. Kehilangan Fahri berarti kehilangan satu-satunya orang yang selama ini bisa ia suruh-suruh dan ia andalkan untuk membereskan kekacauannya. Bu Lina berlari mengejar Fahri, menghalangi pintu keluar dengan tubuhnya. Ia merentangkan tangan, melarang Fahri pergi. Ia menangis lagi, kali ini tangisannya terdengar lebih putus asa. Ia bertanya mau kemana Fahri pergi. Siapa yang akan mengurus rumah ini? Siapa yang akan menghadapi penagih hutang? Bu Lina memohon agar Fahri tidak meninggalkannya sendirian bersama Luna yang tidak bisa apa-apa. Fahri berhenti tepat di depan ibunya. Ia menatap wajah wanita yang telah melahirkannya itu dengan tatapan perpisahan. Tidak ada kebencian di mata Fahri, yang ada hanya rasa lelah yang amat sangat. Fahri berkata pelan namun menusuk, bahwa ia akan pergi ke tempat istrinya. Ia akan memulai hidup baru di sana, hidup yang jujur dan apa adanya. Fahri berkata bahwa ia akan tetap mengirimkan uang bulanan semampunya untuk makan ibu, sebagai kewajiban anak, tapi ia tidak akan membayar sepeser pun hutang gaya hidup ibu. Fahri menyarankan ibunya untuk menjual rumah ini dan pindah ke tempat yang lebih kecil untuk melunasi hutang ke gedung pernikahan. Itu adalah satu-satunya solusi logis. Fahri menegaskan bahwa ia tidak akan kembali ke rumah ini sampai ibu dan Luna benar-benar berubah dan bisa menghargai manusia lain, terutama istrinya. Bu Lina ternganga. Ia tidak percaya anak penurutnya bisa memberikan solusi sekejam itu,
menjual rumah kebanggaannya. Sebelum Bulina sempat memaki lagi, Fahri sudah menggeser tubuh ibunya pelan dari pintu. Ia membuka pintu rumah lebar-lebar. Angin malam langsung menerpa wajahnya, membawa aroma kebebasan. Di luar pagar, mobil taksi online-nya masih menunggu. Fahri mengangkat kopernya, berjalan melewati halaman rumah yang rumputnya mulai tinggi. Ia tidak menoleh lagi ke belakang, meskipun telinganya mendengar jeritan histeris Bulina yang memanggil namanya berulang kali. Fahri masuk ke dalam mobil, menutup pintu, dan meminta sopir untuk jalan. Saat mobil mulai bergerak menjauh, Fahri menyandarkan kepalanya di jok mobil. Setetes air mata jatuh di pipinya. Ia menangis bukan karena menyesal, tapi karena ia tahu ia baru saja menyelamatkan dirinya sendiri dan masa depannya. Malam itu, Fahri resmi memutus rantai penderitaannya. 3 bulan telah berlalu sejak malam bencana di gedung pernikahan itu. Waktu berjalan begitu cepat bagi mereka yang bahagia, namun terasa sangat lambat dan menyiksa bagi mereka yang menderita. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota yang padat penduduk, matahari siang bersinar terik menyengat atap-atap seng rumah kontrakan petak. Udara terasa panas dan pengap, bercampur dengan bau got yang mampet. Di salah satu rumah petak yang paling ujung, terlihat seorang wanita tua yang kurus kering sedang menjemur pakaian di tali jemuran yang semrawut. Itu adalah Bulina. Tidak ada lagi kebaya sutra, tidak ada lagi riasan tebal, dan tidak ada lagi perhiasan emas yang menggelayut di tubuhnya. Ia hanya mengenakan daster lusuh yang warnanya sudah pudar dan robek di bagian ketiak. Wajah Bulina terlihat jauh lebih tua dari usianya. Kerutan di wajahnya semakin dalam, dan rambutnya yang dulu selalu disasak rapi kini beruban dan acak-acakan. Ia hidup dalam penderitaan yang ia ciptakan sendiri. Rumah mewahnya telah disita oleh bank dan pihak vendor gedung, untuk menutupi hutang ratusan juta rupiah yang tidak mampu ia bayar. Harta bendanya habis terjual. Mobil, perabot mewah, bahkan koleksi tas brandy tiruannya, semua ludes hanya untuk menghindari penjara. Kini, ia dan Luna terpaksa tinggal di kontrakan sempit 1 kamar tidur ini. Setiap hari adalah perjuangan untuk sekadar makan. Uang kiriman Fahri yang jumlahnya pas-pasan hanya cukup untuk membeli beras dan lauk sederhana, tidak cukup untuk memuaskan gaya hidup mereka yang dulu. Dari dalam rumah, terdengar suara teriakan Luna. Mantan pengantin wanita yang gagal bersanding itu keluar dengan wajah masam, sambil mengipas-ngipas lehernya dengan sobekan kardus. Luna juga terlihat tidak terawat. Tubuhnya kurus, wajahnya kusam tanpa perawatan klinik kecantikan. Luna mengeluh kepanasan dan marah-marah, karena kipas angin satu-satunya di rumah itu rusak. Ia membentak ibunya, menyalahkan Bulina yang tidak becus mengatur uang belanja, sehingga mereka tidak bisa memperbaiki kipas angin. Luna menyalahkan ibunya atas nasib buruk yang menimpanya. Ia berkata kalau saja ibunya tidak sombong waktu itu, ia pasti sekarang sudah hidup enak menjadi istri Dimas dan tinggal di rumah mertua yang kaya. Bulina yang sedang lelah menjemur baju, tidak terima disalahkan. Ia melempar pakaian basah ke dalam ember dan membalas teriakan Luna. Pertengkaran ibu dan anak itu menjadi tontonan sehari-hari para tetangga. Bulina memaki Luna sebagai anak manja yang tidak tahu diuntung. Ia mengungkit bahwa Lunalah yang dulu ikut menghina Yunia dan menendang ember air. Bulina berkata bahwa ini adalah karma Luna sendiri. Mereka saling tuding, saling menyakiti dengan kata-kata kasar, terjebak dalam lingkaran kebencian dan penyesalan yang tidak berujung. Tidak ada lagi kasih sayang di antara mereka, yang ada hanya rasa saling menyalahkan atas kemiskinan yang mencekik leher. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan kontrakan mereka. 2 orang penagih hutang koperasi keliling berjaket kulit turun dengan wajah garang. Jantung Bulina mencelos. Ia buru-buru masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu, membiarkan Luna di luar yang ketakutan. Luna menggedor-gedor pintu meminta masuk, sementara penagih hutang itu mulai berteriak-teriak menagih cicilan panci dan kasur yang menunggak. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Keluarga yang dulu merasa paling terhormat, kini menjadi bahan gunjingan satu kampung karena hutang piutang recehan. Harga diri mereka benar-benar sudah rata dengan tanah. Sementara itu, di belahan kota yang lain, suasana yang sangat kontras sedang terjadi. Di sebuah gedung perkantoran modern yang menjulang tinggi, sebuah acara peluncuran bisnis sedang berlangsung meriah. Puluhan wartawan dan kamera televisi berkerumun di depan panggung yang dihiasi bunga-bunga segar. Di atas panggung, berdiri sepasang suami istri yang menjadi pusat perhatian. Yunia, sang CEO Araya Group, tampil anggun dan memukau. Ia tidak lagi memakai gamis lusuh. Kini ia mengenakan busana muslimah modern rancangan desainer ternama, namun tetap terlihat sopan dan bersahaja. Wajahnya bersinar karena kebahagiaan, bukan sekadar riasan. Di samping Yunia, berdiri Fahri. Penampilannya berubah drastis.
Ia bukan lagi pria yang terlihat tertekan dan bungkuk. Fahri berdiri tegak dengan setelan jas rapi yang pas di badannya. Wajahnya terlihat lebih segar, berisi, dan penuh percaya diri. Hari ini adalah hari peresmian Fahri Automotive Center, sebuah bengkel modern dan pusat modifikasi mobil terbesar di kota itu. Ini bukan hadiah cuma-cuma dari Yunia. Yunia hanya memberikan modal awal sebagai pinjaman investasi, dan Fahri membuktikan kemampuannya dengan bekerja keras mengelola bisnis itu dari nol. Fahri menunjukkan bakat terpendamnya dalam bidang otomotif yang selama ini dikubur oleh ibunya yang memaksanya kerja kantoran. Seorang wartawan televisi mengacungkan mikrofon ke arah Fahri. Ia bertanya apa rahasia kesuksesan Fahri yang begitu cepat, dari seorang karyawan biasa menjadi pengusaha sukses. Fahri tersenyum, menatap Yunia dengan penuh cinta, lalu menjawab dengan suara lantang dan mantap. Ia berkata bahwa rahasianya adalah memiliki pasangan yang tepat. Pasangan yang tidak hanya mencintai saat senang, tapi juga menghargai saat susah. Fahri mengatakan bahwa istrinya, Yunia, adalah orang yang mengajarkannya bahwa harga diri laki-laki bukan terletak pada seberapa kaya orang tuanya, tapi pada seberapa keras ia mau bekerja dan bertanggung jawab. Fahri juga menambahkan bahwa kesuksesan sejati dimulai ketika seseorang berani meninggalkan lingkungan yang toksik dan berdiri di atas kaki sendiri. Wartawan itu kemudian beralih ke Yunia. Ia bertanya mengapa Yunia, seorang miliarder, mau menikahi Fahri yang dulu tidak punya apa-apa. Yunia menjawab dengan bijak. Ia berkata bahwa ia mencari suami, bukan mencari dompet. Ia mencari imam, bukan mencari status sosial. Yunia menceritakan bahwa saat ia menyamar menjadi orang biasa, hanya Fahri yang tulus membelanya, memberinya makan saat ia lapar, dan menghiburnya saat ia sedih. Ketulusan hati Fahri lebih mahal daripada semua aset perusahaan yang ia miliki. Jawaban Yunia itu disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin. Kisah cinta mereka menjadi inspirasi banyak orang dan viral di media sosial, sebagai simbol cinta sejati yang tidak memandang materi. Kembali ke kontrakan sempit, hari sudah sore. Bulina sedang duduk melamun di depan televisi tabung tua yang gambarnya sedikit bersemut. Ia sedang memijat kakinya yang pegal linu. Tiba-tiba, tayangan berita infotainment menayangkan liputan peresmian bengkel Fahri. Mata Bulina terpaku pada layar kaca. Ia melihat anaknya, Fahri, tersenyum lebar di samping Yunia. Mereka terlihat begitu serasi, begitu kaya, dan begitu bahagia. Tulisan di layar televisi berbunyi, pasangan inspiratif tahun ini, bos Araya Group dan suaminya resmikan bisnis baru. Dada Bulina terasa sesak seketika. Air matanya menetes deras. Tapi kali ini bukan air mata buaya. Itu adalah air mata penyesalan yang teramat dalam. Ia melihat apa yang telah ia buang. Jika saja dulu ia tidak sombong. Jika saja dulu ia memanusiakan Yunia, mungkin saat ini ia sedang duduk di kursi VIP di samping mereka, menikmati masa tua dengan nyaman, dimuliakan sebagai ibu dari pengusaha sukses. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Kesombongannya telah merampas masa depannya sendiri. Ia melihat Luna yang tidur mendengkur di kasur tipis di lantai, karena kelelahan bertengkar. Bulina menyadari ia telah gagal mendidik anak-anaknya, dan ia telah gagal menjadi manusia. Bulina mencoba mengulurkan tangannya menyentuh wajah Fahri di layar televisi, seolah ingin meminta maaf. "Fahri, anakku," bisiknya lirih dengan suara parau. Namun, layar kaca itu dingin dan keras. Fahri di dalam televisi tidak menoleh padanya. Fahri terus tersenyum pada istrinya, pada masa depannya yang cerah, meninggalkan masa lalunya yang kelam di belakang. Bulina akhirnya menangis terseduh-seduh, memeluk lututnya sendiri di dalam kamar yang sempit dan gelap itu, ditemani oleh bayang-bayang penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup. Karma telah tuntas menjalankan tugasnya, memberikan keadilan bagi mereka yang sabar, dan pelajaran pahit bagi mereka yang angkuh.